Sekarang kita di channel Erlin Ilmu Pengetahuan. Berikut pokok pembahasan kita yaitu uang. Dari berbagai dimensi keilmuan, literasi, dan pengalaman mempelajari dan mengkaji suatu hal yang disebut uang sehingga menghasilkan rangkuman yang cukup sederhana ini. Secara pribadi, uang kita pelajari sejak di sekolah dasar dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial terpadu atau IPS terpadu, rangkuman pengetahuan umum lengkap atau RPUL, bahasa Indonesia dan belajar agama Islam, serta penyuluhan uang dan perbankan dari Pegawai Bank Indonesia (BI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada saat sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA, uang kita pelajari dalam pelajaran ekonomi, pendidikan agama Islam, dan sejarah. Semasa kuliah, saya di Korevika UNM, uang dipelajari dalam manajemen pertandingan. Kita menemukan istilah uang pendaftaran, uang denda kartu hukuman atau uang pelanggaran, serta uang hadiah pertandingan. Dalam kuliah psikologi olahraga dapat kita pelajari di mana uang dijadikan sebagai insentif dan upah untuk atlet sebagai salah satu bentuk motivasi insentif. Selain dari itu, insentif juga saya paparkan pada skripsi saya pada kajian pustaka menjelaskan motivasi insentif dan pada kerangka berpikir yang menjelaskan bahwa imbalan berupa insentif merupakan salah satu motivasi ekstrinsik mencakup hal-hal yang berasal dari luar dirinya kita. Selain dari itu, secara pribadi saya mempelajari uang di beberapa ensiklopedia dan kamus bahasa Indonesia yang terdapat di Perpustakaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan serta search di Google dan Wikipedia. Menurut penelusuran kami di beberapa kamus bahasa Indonesia menghasilkan sebuah kesimpulan, uang yaitu alat penukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu, atau uang dapat juga diartikan sebagai harta atau kekayaan. Dalam kajian belajar agama Islam, kita mengkaji sifat dari uang, apakah halal, haram, atau makruh, dan sebagainya. Uang yang halal yaitu uang yang didapat dari pekerjaan yang baik, uang dari hasil perdagangan yang jujur, serta uang sebagai mahar pernikahan. Uang haram yaitu uang yang berasal dari perjudian, uang yang mengandung unsur riba, uang dicuri, dan korupsi. Uang makruh yaitu seperti uang hadiah, uang harta rampasan perang, uang ditemukan di jalan, uang harta karun. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Uang dalam ilmu ekonomi modern menjelaskan uang sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran utang. Dalam kajian sejarah uang, saya tidak menemukan kapan pertama kali uang ditemukan dan digunakan. Namun, untuk setiap mata uang memiliki sejarahnya masing-masing. Misalnya, uang yang muncul pertama pada 1000 tahun sebelum Masehi di Tiongkok adalah uang logam jenis emas dan perak. Untuk di dataran Eropa, uang kertas pertama kali ditemukan di Yunani berupa tulisan dan catatan, begitu juga dengan bangsa Persia dan Arab. Untuk uang logam yang kita lihat itu berasal dari Romawi dan Yunani kuno. Di Indonesia, pada permulaan kemerdekaan bermata uang sen, kertas, dan logam dalam bentuk beberapa pecahan yang kemudian mengganti mata uangnya menjadi rupiah, kertas, dan logam, juga dalam bentuk berbagai pecahan sampai saat ini. Menurut ilmu ekonomi, terdapat 3 fungsi asli uang, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpanan nilai.
Selain dari itu, terdapat fungsi turunan seperti alat pembayaran yang sah, alat pembayaran utang, alat penimbun kekayaan, alat pemindah kekayaan, alat pendorong kegiatan ekonomi. Saya juga melihat uang dijadikan sebagai hiasan seperti buket, hiasan dinding, benda koleksi, dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi, kita ketahui uang memiliki 3 macam nilai, yaitu nilai intrinsik merupakan nilai bahan untuk membuat uang itu. Kedua, yaitu nilai nominal merupakan nilai yang tercantum pada uang atau cap harga yang tertera pada uang itu. Ketiga, nilai tukar real merupakan kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang, daya beli uang. Selain dari itu, di kalangan kolektor uang kuno, mereka mengenal nilai abstrak atau harga beli dari uang kuno tersebut, dipengaruhi oleh nilai sejarah, usia uang, kelangkaan uang kuno tersebut, dan sebagainya. Demikianlah video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan khalayak. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video-video saya berikutnya.